Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya, yaitu rancang bangun sistem tes diagnostik belajar siswa di SMK Negeri 1 Batu Sangkar dengan penelaah Ibu Latifah Mursyidah dan Pak Aga, pembimbing Bapak Farel. Baik, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang. Latar belakang pada permasalahan yang saya angkat yaitu yang pertama, terdapat sistem belajar mengajar meliputi satu komponen antara lain yaitu tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi, dan juga evaluasi menurut Asori tahun 2016. Ketujuh komponen tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila ketujuhnya dapat berkesinambungan dan juga dapat berjalan secara efektif. Nah, di sini guru perlu menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama, sehingga ada siswa yang paham pelajaran ketika telah diberikan latihan, ada juga siswa yang masih tidak paham ketika sudah diberikan latihan ataupun evaluasinya. Nah, di sini tes diagnostik akan memberikan gambaran akurat tentang miskonsepsi yang ditemui siswa berdasarkan informasi kesalahan yang dilakukannya. Nah, berdasarkan tes diagnostik ini dapat dilakukan dengan penggunaan metode 5-tier diagnostic test yang memberikan gambaran yang jelas mengenai miskonsepsi serta sumber penyebab miskonsepsi yang dialami siswa tersebut. Nah, dapat dilihat pada tabel. Nah, di sini ada tabel hasil belajar siswa kelas 12 pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, di sini dari 32 siswa, hanya 9 orang siswa yang hasil belajarnya ada di atas KKM, yaitu kisaran 30%, dan ada 23 orang siswa yang nilainya berada di bawah KKM. Hal itu menunjukkan bahwasannya siswa tersebut diindikasikan terdapat kesulitan belajar atau permasalahan yang dihadapi selama proses belajar mengajarnya. Nah, dengan metode 5-tier diagnostic test ini, harapannya dapat memberikan atau menunjukkan kesulitan belajar setiap siswa secara akurat serta sumber penyebab yang dihadapi siswa. Baik, masuk kepada identifikasi masalah. Di sini saya ada mengidentifikasi 5 permasalahan. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa yang masih rendah, kemudian adanya kesulitan siswa dalam memahami materi yang diajarkan, strategi belajar yang masih belum menarik perhatian, kemudian belum adanya sistem tes diagnostik belajar siswa di sekolah tersebut, kemudian belum ada langkah sistematis yang dapat diikuti oleh guru untuk mendiagnostik atau mendiagnosa kesulitan belajar serta miskonsepsi. Baik, selanjutnya batasan masalah dari identifikasi masalah itu yang pertama, sistem tes diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan adanya miskonsepsi serta penyebab. Yang kedua, sistem tes diagnostik menggunakan instrumen tes diagnostik 5-tier untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai miskonsepsi dan penyebab serta kesulitan belajar. Yang ketiga, sistem ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, Visual Studio Code sebagai tools editor, framework Laravel sebagai template, dan MySQL sebagai sistem manajemen database-nya. Dan yang terakhir, sistem tes ini akan bisa diakses hanya oleh admin, guru, dan juga siswa. Nah, dari batasan masalah tersebut, saya merumuskan permasalahan yaitu bagaimana membangun sistem tes diagnostik belajar siswa di SMK Negeri 1 Batu Sangkar untuk membantu mengidentifikasi permasalahan kesulitan belajar dan miskonsepsi siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi miskonsepsi dan kesulitan belajar siswa, yang kedua mengetahui hasil respon siswa terhadap penggunaan sistem tes diagnostik belajar, yang ketiga mengetahui dampak penerapan sistem tes diagnostik kesulitan belajar siswa, dan yang keempat memberikan gambaran terhadap guru, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran remedi kepada siswa secara tepat. Manfaat dari penelitian ini yang pertama manfaat untuk guru yaitu sebagai bahan informasi untuk tenaga pendidikan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kesulitan belajar serta dapat membantu mengidentifikasi tingkat konsepsi yang terjadi oleh siswa tersebut. Untuk siswa yaitu dapat mengidentifikasi tingkat konsepsi dan kesulitan belajarnya secara digital dengan menggunakan instrumen 5-tier diagnostic test berbasis web.
Dan yang untuk peneliti sendiri yaitu untuk menambah pengalaman dan juga wawasan mengenai penelitian pengembangan terutama dalam dunia teknologi menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan pada penelitian selanjutnya. Bab 2 landasan teori. Di sini ada evaluasi, yaitu merupakan sejauh mana tingkat ketercapaian tujuan pendidikan melalui suatu proses pengumpulan data dalam Ari Kunto tahun 2015. Nah, sedangkan kesulitan belajar itu sendiri yaitu kondisi di mana seorang siswa tidak dapat belajar dengan baik karena ketidakmampuan tertentu yang terjadi pada dirinya. Kemudian ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu merupakan pemahaman konsep pemahaman konsepsi suatu fenomena yang tidak memiliki kesesuaian dengan definisi ilmiahnya atau pengertian yang disepakati oleh para pakar dalam bidang tersebut. Kemudian ada diagnostik belajar. Nah, untuk mengetahui kelemahan peserta didik sehingga dapat dilakukan penanganan sesuai kelemahan yang ditentukan. Jadi, diagnostik ini yang akan digunakan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi pada peserta didik tersebut. Nah, untuk instrumennya yaitu ada 5-tier instrument. Itu merupakan instrumen atau soal yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi tingkat miskonsepsi. Selanjutnya yaitu ada CRI atau Certainty of Response Index, yaitu sebuah metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi miskonsepsi. Nah, yang mana CRI ini dikembangkan oleh Hasan pada tahun 1999 dengan melihat tingkat keyakinan peserta didik ketika memilih jawaban soalnya. Nah, berikut ada skala CRI yaitu menggunakan 6 skala 6 mulai dari 0 sampai 5, kemudian ada kriterianya seperti berikut. Jika jawaban CRI rendah, jika CRI-nya rendah tapi jawabannya benar, maka dia dapat dikatakan tidak tahu konsep. Begitu juga sebaliknya, dan seterusnya kalau jawabannya salah, ya, tetapi CRI-nya rendah berarti dia dikategorikan tidak tahu konsep. Selanjutnya, metode pengembangan yang akan digunakan pada pengembangan sistem yang akan saya buat, yaitu metode waterfall. Nah, metode waterfall itu merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dalam model klasik, atau bisa model linear. Artinya, keluaran dari tahap sebelumnya merupakan masukan untuk tahap berikutnya. Berikut rancangan model waterfall. Ada 5 tingkatan, yaitu ada requirement. Untuk requirement dan definition ada pada bab 3 nanti. Kemudian system and software design juga ada pada bab 3, yaitu desain pemodelan sistem yang akan dibuat seperti apa. Kemudian ada implementation and unit testing. Implementation and unit testing ini yaitu pemodelan sistem yang sudah dibuat ini diimplementasikan ke dalam codingan. Kemudian ada integration and system testing, dan yang terakhir operation dan juga maintenance. Selanjutnya UML. UML pada pemodelan sistem di sini saya menggunakan bahasa UML, yaitu UML itu merupakan sebuah patokan bahasa untuk menulis kerangka kerja terperinci dari sebuah perangkat lunak. Nah, UML juga digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, serta juga mendokumentasikan sebuah sistem perangkat lunak. Di sini menggunakan 5 diagram UML. Yang pertama yaitu ada use case, sequential diagram, state diagram, activity diagram, and class diagram. Nah, database itu merupakan kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Kemudian ada interface. Interface itu menurut Roth dalam Yubawanto, itu merupakan desain antarmuka atau user interface yang berisi seperangkat alat atau elemen yang digunakan untuk memanipulasi objek digital. Kemudian ada wireframe. Wireframe itu gambaran awal kerangka atau ceritan kasar untuk menyusun serta menata item-item pada laman website. Kemudian ada black box testing. Black box testing yaitu testing yang digunakan untuk pengujian fungsional yang diperlukan untuk mengukur aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan tujuan fungsional awal. Kemudian ada perangkat pengembangan. Di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML. Untuk pemodelan desainnya itu menggunakan CSS, JavaScript, dan juga menggunakan framework Laravel. Penelitian relevan dari penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu ada dari Fadilatul Husna tahun 2023, yaitu dengan judul pengembangan sistem tes diagnostik, kesulitan belajar kompetensi dasar kejuruan siswa. Perbedaannya pada sistem yang akan saya buat yaitu hanya untuk mata pelajaran kompetensi dasar kejuruan, dan sistemnya dibuat tidak dengan menggunakan framework. Report hasilnya juga tidak bisa dilihat dalam bentuk PDF.
Kemudian pengembangan menurut Aziza Hanum, Maison, dan Wawan Kurnian tahun 2021 yang dengan judul pengembangan sistem tes diagnostik kesulitan belajar siswa berbasis web jurusan teknik mesin. Nah, di sini perbedaannya itu tidak dijelaskan rekod akhir yang disediakan oleh sistem tersebut dan kemudian dibuat tidak dengan menggunakan framework. Pengembangan instrumen Five Layer berbasis website untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada materi optika dan geometri menurut oleh Krisdayanti tahun 2023. Nah, itu hanya digunakan untuk mata pelajaran optika geometri saja dan materinya yang digunakan menggunakan tahapan EDI. Kemudian ada pengembangan sistem instrumen miskonsepsi materi usaha dan energi pada SMA menggunakan aplikasi Dreamweaver berbasis web oleh Sofan Nurhaji tahun 2016, yaitu penelitian yang menggunakan metode ADI juga. Desain instrumennya menggunakan aplikasi Dreamweaver, pengembangan tesnya menggunakan Five-Tier Diagnostic. Kemudian ada penulisnya Samsul Hadi dan kawan-kawan, yaitu pengembangan instrumen miskonsepsi Five-Tier berbasis website pada materi kinematika jarak lurus. Perbedaannya itu hanya untuk mata pelajaran kinematika gerak dan juga hanya dapat mendiagnosis miskonsepsi saja, tidak dengan kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu bab 3, analisis perancangan sistem. Analisis perancangan proses atau analisis sistem yang sedang berjalan. Di sini pada sekolah SN kan ada satu sangkar. Yang pertama yaitu guru mata pelajaran memberikan soal ujian kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya, guru memberikan perbaikan berupa remedial kepada siswa tanpa melakukan analisis miskonsepsi juga kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dan yang terakhir, guru mata pelajaran memeriksa hasil ujian. Jika siswa nilainya di bawah KKM, maka siswa akan melakukan remedial. Analisis pelaku yang terjadi yaitu ada dua. Pelakunya pertama guru mata pelajaran dan juga siswa. Untuk kegiatannya, guru mata pelajaran memberikan soal, membuat soal, kemudian melaksanakan remedial, memeriksa hasil ujian, dan lain sebagainya. Untuk siswa mengerjakan soal, terus melihat nilai yang diberikan guru, kemudian melakukan remedial yang diberikan oleh guru. Kemudian ada analisis masalah dan solusinya. Ada 3. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh, masih ada beberapa hasil belajar siswa yang di bawah rata-rata, sehingga perlu diidentifikasi kesulitan belajar dan juga miskonsepsinya. Solusinya yaitu diperlukan sistem yang dapat membantu guru untuk mengidentifikasi kesulitan belajar serta miskonsepsi siswa juga. Kemudian tidak adanya instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar dan miskonsepsi siswa. Dan yang terakhir, belum adanya perbaikan dalam mengatasi kesulitan belajar dan miskonsepsi siswa. Berikut rancangan flow map dari sistem yang diusulkan. Ada 3 pelaku, yang pertama admin, guru, dan siswa. Dapat dilihat dari ketiganya sama-sama masih bisa login ke dalam sistem, namun yang membedakan ini nantinya menu yang dapat diakses oleh masing-masing user tersebut. Kalau admin bisa mengakses seluruhnya atau mengelola seluruh fitur yang ada di dalam. Kemudian untuk guru hanya dapat membuat akun siswa, mengelola data siswa, mengelola instrumen, kemudian melihat hasil tes. Untuk siswa hanya dapat mengerjakan hasil tes dan juga melihat hasil tes. Nah, kemudian ada analisis sistem, analisis kebutuhan sistem. Di sini ada kebutuhan sistem fungsional dan kebutuhan sistem non-fungsional. Kalau kebutuhan sistem fungsional yaitu fungsi CRUD, create, read, update, delete. Kemudian ada fungsi sorting, fungsi search engine. Untuk kebutuhan non fungsionalnya kayak ada usability, kemudian security, dan flexibility. Berikut rancangan use case diagram dari sistem yang akan dibuat. Nah, di sini sama-sama masing-masing bisa dapat login, kemudian dibagi aksesnya berdasarkan fitur yang dapat diakses oleh masing-masing usernya. Kemudian ada activity diagram. Di sini ada activity diagram admin, diagram guru, diagram siswa. Jadi di sini menampilkan masing-masing menu dan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing user tersebut. Dapat melakukan penambahan seperti fungsional tadi yang CRUD. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram ini yaitu gambaran dari antar kelas ataupun entitas-entitas yang terjadi dalam sistem tersebut. Sini ada admin, tabel guru, hasil tes, instrumen, dan siswa, serta relasi-relasi yang ada di dalamnya. Kemudian ada sequence diagram. Berikut merupakan gambaran sequence diagram dari admin, yang mana admin bisa login, kemudian
memilih menu, kemudian mengisi isi tes. Nah, data akan tertambahkan beserta pesan-pesannya. Jadi gambaran di sequence diagram ini perilaku dari aktor tersebut akan dijelaskan secara detail beserta pesan-pesan yang akan ditampilkan oleh sistem tersebut nantinya. Kemudian ada sequence diagram guru, kurang lebih sama seperti itu, namun hak aksesnya yang berbeda atau fitur yang dapat diaksesnya yang berbeda. Kemudian ada diagram siswa, yaitu hanya bisa mengisi instrumen atau mengisi soal, kemudian hasil tes, melihat hasil tes. Dan kemudian ada state diagram. State diagram ini juga login, kemudian loginnya akan diproses berdasarkan kredensial atau validasinya. Ketika valid maka akan ditampilkanlah halaman dashboard, namun ketika tidak valid maka di sini loginnya akan ditolak dan akan diminta kembali login oleh pada halaman loginnya. Selanjutnya ada state diagram guru, kurang lebih sama, hanya menampilkan namun perbedaannya juga masih di hak akses. Kemudian ada siswa, hanya bisa melihat instrumen dan data hasil tes. Kemudian ini ada perancangan database. Perancangan database berdasarkan dari kelas diagram tadi juga kurang lebih, namun ini lebih juga dijabarkan lagi beserta himpunan relasi-relasinya yang lebih detail. Kemudian ada wireframe, ini merupakan rancangan antarmuka dari sistem yang akan dibuat nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini halaman admin yang akan dibuat nanti. Kemudian ini ada halaman loginnya. Kemudian halaman beranda, nanti di sini akan ada logo, di sini ada menu. Kemudian ada halaman dashboard. Halaman dashboard ketika sudah login atau sudah masuk ke dalamnya. Kemudian ada halaman instrumen siswa, atau ini untuk pengerjaan siswa nanti akan diberitahukan petunjuk pengerjaan tesnya terlebih dahulu. Kemudian ada halaman hasil tes siswanya juga, dan dapat dilihat hasil dan dapat juga mendownload hasil instrumen pengerjaannya. Nah, ini halaman dashboard guru. Yang membedakan di sini bagian menunya. Kemudian halaman daftar siswa. Ini nanti guru yang akan mendaftarkan siswanya ke dalam sistem dengan memasukkan NISN, username, dan juga password. Kemudian ada halaman data siswa. Di sini akan muncul data yang sudah diinputkan nantinya, nama-namanya. Kemudian halaman hasil tes juga kurang lebih sama seperti sebelumnya. Dan ini yang terakhir adalah halaman instrumen. Di sini guru dapat menginputkan instrumennya masing-masing. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.